Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Mungkin di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau cerita atau informasi tentang biaya saya. Mungkin tiap LPK ya, tiap LPK itu mungkin berbeda. Saya dari LPK PT JIIC. Mungkin itu berbeda-beda. Ini saya pengalaman pribadi saya. Mungkin ini bisa bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang ingin magang ke Jepang. Langsung saja ya. Jadi saya dari itu PT JIIC. Dari PT JIIC itu yang pertama biaya kita keluarin. Yang biaya pertama transport sendiri untuk datang waktu pelatihan dasar. Pelatihan dasar itu saya dari Jogja. Saya kan rekrutan Semarang, Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu masuknya nanti Jogja. Ada lagi PT JIIC di Jawa Timur. Kemudian yang pusatnya itu di Depok. Saya kan dari Jogja, jadi waktu itu berangkat diantar keluarga itu transport sendiri sampai Jogja itu. Terus untuk biaya di pelatihan kurang lebihnya saya dulu habis berapa ya? 4 jutaan, cuma 4 juta. Itu nanti di sana untuk biaya, sebenarnya untuk biaya kita sendiri sih, kebutuhan kita sehari-hari, untuk bayar vitamin, nanti dapat vitamin, kemudian masak kita, makan kita, kan kita nanti di sana diajarin masak juga. Jadi masak itu kita masak sendiri, tinggal nanti kita buat list bahan apa aja yang kita butuhin, nanti kita serahin ke guru atau ke sensei. Lah itu nanti uangnya dikasihkan sekalian, itu nanti senseinya atau gurunya itu yang belanja. Biasanya orangnya tukang sayurnya itu yang datang ke senta atau ke asrama itu ya. Itu kemudian mungkin ya kalau jajan itu waktunya boleh jajan di sana, boleh jajan waktu pelatihan. Itu nanti waktunya biasanya kalau sore cuman jam 5 sampai jam 6 kurang lebih. Juga dibatasin, mungkin kalau mau keluar, kalau bosen makanan di makan pokok aja, mungkin pengen jajan atau beli kebutuhan lain, itu nanti boleh kok di sana. Itu nanti ngeluarin uang sendiri. Jadi ya kurang lebih biaya segitu itu untuk pelatihan dasar. Maksudnya itu biaya juga nggak langsung kita bayarin semua. Ya itu tiap kita butuh, misal kita tiap mau makan nanti baru keluarin uang. Terus ada uang susu juga ya. Uang susu nanti kita tiap pagi itu dikasih susu, itu ada uang susu. Kemudian vitamin itu apalagi ya, saya ingatku masih itu sih. Terus itu listrik itu ada bayar, itu kurang lebih ya habis 2 bulan di Jogja itu habis 4 jutaan lah ya, 4 sampai 5 jutaan mungkin, kurang lebihnya segitu. Mungkin ya bisa dilebihin kalau yang suka jajan atau gimana. Nah kalau masalah uang, kalau yang punya kartu ATM bisa disimpan di ATM aja, soalnya bahaya juga kan itu tempat ramai ya. Mungkin kalau uangnya itu hilang atau gimana, takutnya kalau punya ATM kasih ATM, bawa cash pun nggak apa-apa. Saya dulu juga bawa cash, soalnya belum punya ATM waktu itu. Jadi bawa cash ya, pinter-pinternya kita nyimpan, kita ngejaga. Jadi tiap kita butuh ya udah dikeluarin gitu aja. Saya kan di sana juga wajib tiap hari ngitung pengeluaran. Takutnya kalau ada uang yang hilang, uang yang kurang, nanti kita bisa laporan. Itu. Kemudian biaya selanjutnya untuk medical check up. Medical check up itu gratis, ditanggung PT JIIC. Medical ada beberapa kali ya. Yang pertama itu sebelum pelatihan itu. Jadi kalau hasil medicalnya bagus kita lanjut, kalau enggak ya udah berhenti sampai medical awal itu. Itu alhamdulillah saya lolos, itu ditanggung PT JIIC. Waktu itu saya di medical check up di lab di Jogja, lab Pramita Jogja. Itu ya kalau biayanya ya mungkin biaya transport aja sama makan lah ya, transport jadi satu sama makan. Itu ya mungkin bisa dikira-kira sendiri, tergantung perjalanannya ya, dari mananya kita sampai ke Jogja kira-kira habis berapa, itu mungkin bisa dikira-kira.
Kemudian medical kedua, setelah kan medical itu tiap 6 bulan apa 1 tahun ya, 6 bulan kayaknya, 6 bulan sekali harus perbarui medical. Jadi kan kita nggak tahu tiap 6 bulan itu apakah, ya mungkin waktu awal kita sehat, nah nanti medical kedua kan nggak tahu apakah ada yang sakit atau tetap bagus, itu kan nggak tahu. Jadi medical lagi, nanti waktu dapat perusahaan juga medical, dapat perusahaan itu medical check up, itu juga masih ditanggung. Selama medical check up itu tanggung PT JIC kok, santai. Itu kalau mungkin kalau biaya pribadi saya pernah tanya itu medical check up lengkap perusahaan gitu katanya 1.200.000 sekali medical. Jadi ya beruntungnya ditanggung. Alhamdulillah sih beruntung ya, soalnya kalau saya rasa di situ emang ketat juga sih seleksinya. Jadi ya beruntung bisa masuk PT JIC. Setelah itu medical untuk sebelum kita berangkat ke Jepangnya, itu ada medical lagi kan, soalnya medical kesehatan di sini paling penting. Jadi itu medical wajib. Udah semua itu, mungkin kalau yang biaya kesehatan itu yang biaya pribadi, misal kayak kita ngerapin gigi kan semua tiap siswa berbeda ya masalahnya. Ada yang giginya berlubang cuma 1, 2, atau ada yang udah bener-bener baik gitu ada, jadi nggak ngeluarin biaya. Itu tergantung masing-masing siswanya. Jadi ya tentu kalau biaya perawatan kayak gigi gitu itu. Kemudian biaya pengobatan yang pribadi, kalau yang ditanggung cuma medical check up itu. Medical check up ditanggung semua oleh PT JIC. Setelah itu biaya yang kedua pelatihan lanjutan atau CSPK, calon siswa praktek kerja. Nah beruntungnya saya di sini waktu itu CSPK saya online. Jadi ya sedikit ya agak ada seneng susah, ada seneng enggaknya gini. Kalau online itu mungkin susah ya nangkep pelajarannya, agak susah. Enak kan tatap muka, jujur kalau saya mungkin yang agak susah itu. Yang kedua yang saya kurang masuk waktu online itu, online kan kita juga waktu itu corona, jadi fokus kerja. Jadi kalau ada tugas itu kadang ya udahlah masa bodoh. Kadang saya pernah gitu, soalnya lebih fokus kerja pulang udah capek, ya udah. Senengnya yaitu nggak ngeluarin biaya buat pelatihan. Mungkin ya kalau sekarang, mungkin kalau nantinya udah mulai offline lagi, udah mulai datang ke senta, ke asrama, itu nanti sentanya di asramanya itu di Depok gitu, yang di pusatnya. Depok itu gede, PT JIC nya yang pusat itu gede. Itu nanti pelatihan lanjutan di situ 2 bulan, mungkin biayanya kurang lebih sama ya, dilebihin aja sih. Kalau saran saya mendingan uangnya dilebihin, ya bawa 5-6 jutaan gak masalah lah. Itu maksimal sih segitu mungkin. Kalau bisa hemat orangnya ya hemat, nggak ngeluarin banyak kok. Cuman itu paling, kalau saya dulu ya 4 juta itu sih, 4 juta di Jogja. 4 juta itu udah sama beli perlengkapan semua. Perlengkapan misal kayak yang saya belum punya, kayak tas belajar, terus buku-buku, atau mungkin peralatan tulis lainnya, itu nanti saya cari sendiri, bawa sendiri buat nyiapin. Itu kan ada syaratnya nanti. Mungkin ya kurang lebih sama kalau di Depok. Ya kalau masalah jajan kan itu ya masing-masing lagi, tiap orang berbeda. Mungkin paling biayanya kurang lebih kalau pelatihan itu sama ya. Nah untuk biaya keberangkatan di sini sistemnya gini, dipinjamin oleh bank. Jadi banknya nanti yang ngasih ke PT JIC, kita yang ibaratnya yang nyicil, yang ngangsur tiap bulannya nanti di Jepang kalau udah kerja. Jadi kalau selama kita belum punya perusahaan, belum datang, belum sampai ke Jepang, itu nggak keluar biaya itu. Itu nanti kalau kita udah dapat perusahaan Jepangnya, udah di Jepang, itu baru ACC keluar. Itu nominalnya 25 juta. 25 juta itu rinciannya gini ya. 25 juta nanti sisanya kan kita masih dapat sisa kok. Dapat sisa kurang lebih 1.700.000 masuk ke rekening pribadi kita. 1.700.000 ya ibaratnya buat ganti biaya-biaya kita
kalau butuh apa persyaratan buat ngelengkapin itu masuk ke rekening kita pribadi. Kemudian setelah itu sampainya di Jepang, nanti kan kita pelatihan 1 bulan, masih ada pelatihan lagi 1 bulan di Narita Senta. Itu nanti kita dapat 60.000 yen. 60.000 yen itu kisarannya berapa ya? Mungkin ya 7 juta lah. 7 jutaan, 6 sampai 7 juta, 7 jutaan mungkin. Itu nanti kita dapat, itu kan buat biaya awal kehidupan kita di Jepang. Jadi kan kita nggak mungkin kan di sini udah megang uang yen kan, belum mungkin. Ya mungkin kalau ada yang mau tukar dulu di Indonesia bisa sih di bank gitu. Kalau saya sama sekali kesini nggak bawa uang yen. Jadi ya bawa cash rupiah semua, sama di tabungan di ATM gitu, di m-banking. Semuanya ya rupiah semua, belum bawa yen sama sekali. Kan mikirnya ya udah nanti dikasih uang saku 60.000 yen itu ya mungkin itu cukup sih, katanya cukup buat kehidupan sebulan awal kita di Jepang sebelum nanti kita terima gaji pertama. Itu 60.000 yen. Kemudian biaya-biaya lainnya, biaya lain, jadi nanti kan kita dapat koper, dapat seragam 2, dapat jaket, topi, masker, masker ya alat-alat kesehatan gitu kayak masker, vitamin, hand sanitizer gitu, kita banyak dapat kok di sini nanti. Mungkin itu ya, kalau koper juga kan lumayan ya, harganya lumayan kan. Nanti kita dapat itu buat 25 jutanya itu diambilin dari situ. Biayanya itu diambilin dari 25 juta itu. Itu kemudian jadi nanti sistem bayarnya gini, tiap bulan itu kan cicilannya kalau dalam rupiah berapa ya? Ini ada rinciannya sih, benar. Itu kalau dalam rupiah itu dari bulan pertama sampai ketiga kita cuman bayar 125.000. Itu dari 3 bulan awal ya. Setelah itu kita udah normal bayar 1.735.000. Jadi dari bulan keempat sampai ke 18. Iya, ke 18. Dari bulan 4 sampai 18 itu segitu. Kemudian nanti biaya adminnya 50.000. Itu kan biasa, bank kan biasa ya biaya admin gitu. Setelah itu udah sih cuman itu ya, intinya dari bulan awal kita ngangsur 125.000 itu dari bulan 1 sampai 4 cuman kena biaya segitu. Nanti sisanya 1.735.000 kita angsur. Karena nanti uang kita di sini dalam yen ya. Jadi nanti kini ada penyedia juga. Ini dari PT JIC kayak koperasi gitu. Jadi kita bayarnya ke koperasi. Kisarannya ya segitulah. Mungkin kalau di total saya udah ngira-ngira totalnya kalau kita udah selesai cuman 20 hampir ya 27 juta nggak ada. Jadi bener-bener dikit. Kalau saya nyebutnya beranaknya cuman dikit, nggak sampai 2 juta. Itu dari pinjamannya. Ya kalau di total biaya sampai saya bisa ke Jepang berapa? 25 itu 25 toh kita masih dapat kembalian, kita juga masih dapat dibekalin uang dulu. Jadi kan masih balik ke kita juga kan. Masih balik ke kita ya, kurang lebihnya yang tadi 1.700.000 itu balik ke kita. Dan yang balik kita segitu, tambahan uang saku. Uang sakunya tadi ya 7 juta kan dikurangin dulu. 7 juta ya ibaratnya kurangin aja 7 juta lah. Ya 20-an buat anggap aja 20-an kita bayar, 20-an tambah biaya buat pelatihan. Ya mungkin kalau masih online ya beruntung, kalau offline ya nambahin dikit lah. Tiap pelatihan itu ya kurang lebihnya 5 juta lah, anggap aja kurang lebih ya. Kalau bisa hemat sih dikit banget sih biayanya ya, alhamdulillahnya banyak beruntungnya bisa magang ke Jepang, apalagi dari sini. Soalnya juga yang saya alamin seleksinya juga lumayan ketat. Bahkan saya yang paling itu sih dulu di gigi, jujur aja gigi saya banyak biayanya, soalnya ya banyak yang rusak lah.
mungkin dulu kurang rawat ya, sekarang ya harus hati-hati. Mungkin kalau dari biaya itu sih. Kalau dari gaji ya nanti saya ceritain sendiri gaji di Jepang. Jadi kalau uang segitu di Jepang ya bisa nutup lah. Oh iya, apa sama ini, tadi kan kita nanti bayarnya di itu ya lewat koperasi gitu yang menyalurkan ke PT JIC. Jadi nanti kita kalau mau nabung bisa sekalian nabung. Nah nanti sisa dari kan kita bayar pokok yang pinjaman tadi, bayaran pokok itu nanti kita kalau kalau ada sisa nanti dikumpulin waktu kita pulang balik ke Indonesia bisa kita cairin, jadi kita dapat kembalian itu. Ya lumayan lah buat tambahan pegangan. Di satu sisi kita nabung mandiri, maksudnya nabung buat keperluan kita sendiri, mungkin kita siapin sendiri ada, kemudian kita kirim ke orang tua juga ada, kemudian masih ada sisa di yang koperasi ini. Beruntungnya itu, jadi keuangan kita bisa teratur, beruntungnya itu. Mungkin ya buat tambahan nanti lumayan lah pulang sama 3 tahun ada. Kan kita mungkin niatnya ya udah bayar pokoknya, tahu-tahu masih ada sisa, kita sering nambahin. Misal mau bayar, ya udah tambahin berapa, 1 juta berapa atau 500.000. Kan nggak kerasa nanti waktu pulang kok ternyata saya masih punya uang segini, bisa dicairin, kan lumayan buat tambahan. Jadi ada yang ngatur sendiri itu. Mungkin itu aja untuk biaya, kurang lebihnya segitu sih yang banyak saya keluarin pribadi dulu, yaitu tadi yang di awal waktu pelatihan itu lumayan ya, segitu buat saya lumayan lah. Mungkin paling itu. Kalau di LPK lain mungkin kurang lebihnya sama ya, kurang lebihnya mungkin sama segitu juga. Tapi mungkin kalau saya dengar dari, kan saya juga punya teman dari LPK lain, jadi ada yang sistemnya dia bayar cash, bayar di muka. Kan itu juga lumayan berat ya. Misal kamu dapat perusahaan ini, kamu siap gak uang segini, katakanlah. Kalau saya tanya dari teman itu pengalaman 40 juta, bahkan ada yang 55 juta. Itu kamu bisa nggak nyiapin uang segini, nanti ini berangkat udah siap semua. Kalau ada yang nyanggupin ya udah bisa berangkat. Kalau uang segitu ya di Jepang pasti sih nutup, pasti. Ya itu tergantung ya, kalau nutupnya pasti nutup. Tapi kan kalau dari orang suruh nyiapin segitu kan juga lumayan. Beruntungnya saya di sini saya dipinjamin, jadi ya saya yang nantinya yang akan lunasin sendiri, saya yang akan yang ngusahain semuanya sendiri. Mungkin kan kalau uang segitu, apalagi dari saya kan saya lulusan SMK, belum lama kerja kan ya di Indonesia, cuman paling hitungan berapa, 1 tahun lebih lah. Mungkin kalau uang segitu masih susah yang ngumpulin, kita mungkin masih minta ke orang tua. Nah kalau orang tuanya mungkin bisa nyanggupin ya alhamdulillah. Kalau yang agak itu kan juga kasihan kan. Jadi ya beruntungnya saya dipinjamin, saya yang nantinya yang lunasin sendiri, saya yang udah tanggung jawab buat nyelesain itu juga ngedidik mental kita di sini, ngedidik, melatih kita buat tiap bulan, tiap itu merinci pengeluaran kita, pemasukan kita. Jadi kita bisa disiplin di sini, disiplin dalam hal keuangan ya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi yang kurang paham, DM aja di Instagram, gak apa-apa. Instagram saya @robbytaufik, ROBBITAUFIQ. Langsung DM aja, gak masalah, nanti insya Allah saya jawab. Ini soalnya kan juga masih banyak kegiatan juga. Tinggal kalau mau tanya aja, gak apa-apa. Mungkin kalau ada waktu saya buka, saya jawab langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.